Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada satu negara di dunia ini yang kelihatannya besar, kuat, dan modern. Gedungnya tinggi-tinggi, ekonominya katanya nomor 2 di dunia. Rakyatnya rajin. Tapi tunggu dulu, jangan tertipu sama gemerlap lampu dan jargon kemajuan ekonomi. Karena di balik itu semua tersembunyi satu rahasia besar. Negara ini adalah tukang nyulik internasional bersertifikat. What? Anda tidak salah dengar, tukang nyulik. Dan siapa pelakunya? Tidak lain dan tidak bukan Partai Komunis China. Siapa lagi kalau bukan mereka? Kalau perusahaan ekspedisi punya tagline, kami kirim cepat dan tepat, maka PKC punya versi sendiri. Kami tahan cepat, alasannya nanti menyusul. Baru-baru ini, 3 warga negara asing menjadi korban. 2 orang dari Amerika dan 1 dari Jepang. Dilarang pulang begitu saja setelah datang ke China. Alasannya tidak jelas. Dokumen hukum, nihil. Transparansi, jangan harap. Yang ada cuma satu. Ini China, suka-suka kami. Salah satu korbannya bahkan pegawai dari kantor paten dan merek dagang Amerika. Ia cuma mau liburan, nengokin keluarga. Tapi begitu turun dari pesawat Chengdu, surprise, langsung dijemput bukan dengan bunga, tapi dengan penahanan diam-diam. Selamat datang di negeri yang memperlakukan tamu seperti tersangka. PKC ini memang unik. Negara lain mengundang investor dengan senyum. China mengundang mereka dengan borgo. Lalu ada lagi, eksekutif Wells Fargo, Cheng Yumao, baru saja diangkat sebagai pimpinan jaringan pembiayaan internasional. Tiba-tiba dicekal. Tuduhannya investigasi kriminal. Tapi detailnya kosong. Bahkan wartawan pun disuruh ngisi TTS saking tidak ada informasi resminya. Lucunya, mereka selalu pakai dalih yang sama, demi keamanan nasional. Sebuah istilah yang sangat fleksibel, bisa dipakai untuk segala cuaca, dari hujan kritik sampai badai kebebasan. Mau investor, turis, akademisi, atau ekspatriat, semuanya bisa dijadikan ancaman nasional. Di negara lain, keamanan dijaga dari teroris. Di China, keamanan dijaga dari orang asing yang kebanyakan nanya. Dan tak cukup sampai di situ. Seorang eksekutif farmasi Jepang juga dihukum 3,5 tahun penjara atas tuduhan spionase. Alasannya rahasia. Proses hukumnya rahasia. Namanya juga negara komunis. Semua proses serba proses internal alias rahasia. Sejak Beijing merevisi undang-undang anti-spionase mereka, warga asing seperti berjalan di ladang ranjau. Salah langkah sedikit, selesai. Dan jangan harap ada pengacara atau sidang terbuka. Di mata PKC, hukum adalah panggung sandiwara. Skripnya ditulis oleh partai dan aktornya adalah para rakyat jelata. Tapi inilah yang sering kita lupakan. PKC bukan sekedar partai politik. Ia adalah agama palsu yang menyembah kekuasaan dari musuh sejati dari hukum yang adil. Hukum bagi mereka bukan pagar etika, tapi tali untuk mengikat siapapun yang dianggap mengganggu jalan mulus kekuasaan. Kalau ada hukum yang tidak menguntungkan partai, diubah. Kalau ada kritik, disensor. Kalau ada warga asing yang kebetulan sukses, ditahan. Demi alasan nasionalisme sempit ala komunis. Dan lucunya lagi, dunia luar masih banyak yang pura-pura tak lihat. Masih banyak elit global yang bersikap seperti anak kecil yang pura-pura tidur supaya nggak disuruh bantu cuci piring. Tapi kita, rakyat Indonesia, tidak boleh ikut-ikutan tidur. Kita harus buka mata. Jangan sampai kita bersahabat dengan pihak yang bahkan tidak bisa membedakan mana hukum dan mana main hakim sendiri. China di bawah PKC bukanlah mitra yang sehat. Mereka bukan negara normal dengan prinsip timbal balik yang setara. Mereka hanya peduli pada satu hal, apa yang menguntungkan partai, bukan apa yang benar atau adil. Negara semacam ini bukanlah sahabat, tapi ancaman. Dan sebagai bangsa yang merdeka, kita harus tahu dengan siapa kita menjalin kerjasama. Jangan sampai kedaulatan kita dijadikan alat tawar-menawar dalam permainan kekuasaan komunis. Karena kalau hari ini
mereka tahan orang asing seenaknya. Siapa yang bisa jamin besok bukan warga kita yang jadi korban? Ingat saudara-saudaraku, PKC bukan mitra. PKC adalah rezim berandal yang pakai jas. Dan kita bangsa Indonesia tidak akan tunduk pada kediktatoran global. Kita akan berdiri tegak demi keadilan, demi hukum yang sejati, dan demi kemanusiaan. Tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.